Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ya, sehat. syukurlah ya Bu ya. Puasa juga berjalan dengan Iya, lancar. alhamdulillah puasa. Ya, maaf mengganggu Iya, waktunya. enggak Saya apa-apa. mewawancarai mengenai pemetaan aset di mana eh, CGP saya sudah melakukan rapat bersama kolaborasi Sudah. dengan 6 aktor, kepala Iya, sekolah, guru, betul. teknik, orang tua, Heeh. mengenai pemetaan aset. Iya. Saya hanya mengkonfirmasi, menurut Ibu, dalam rapat pemetaan aset apa saja usulan-usulan yang Ibu dengarkan dari peserta rapat tersebut? Oh, aset itu ya. Iya. Jadi usulan yang dari CGP, yang NGP yang sudah jadi, mereka kan juga udah pernah melakukan ini. Ya, usulannya ya marilah bersama-sama bagi para guru, teman-teman sejawat yang bisa dia mempunyai apa ya, kemampuan, potensi. Ya, tolonglah diinikan ke siswa ya, ke teman sejawatnya. Jadi diupayakan tenaganya itu di apa kan ya, dilakukanlah untuk siswa kita sendiri. Apalagi sekarang ini kan mau ada lomba-lomba FLS ya kan. Jadi masing-masing punya kemampuan, ada yang punya kemampuan dia bisa ria anyam, ada yang bisa pantomim apa, ya itulah. Jadi mereka yang apa, guru-guru itulah yang mempunyai kemampuan masing-masing itu diharapkan ya bisa untuk apa ya, menginikan tenaganya gitu ya. Jadi ini ke siswa ya, membimbing siswanya gitu. Oke, mengenai mengidentifikasi atau menemukan sumber daya sekolah, kira-kira Ibu, sumber daya sekolah yang ada di sekolah ini apa saja? Kan ada sumber daya manusia, ada dari sarana prasarana, gitu. Bagaimana Ibu, apakah sumber daya yang ada di sekolah ini tadinya belum ditemukan dan sekarang sudah ditemukan? Tadinya belum tahu, ternyata ini jadi aset. Apakah seperti itu? Iya, sumber daya itu kan misalkan ini ya, apa namanya, media ya, media belajar. Itu kan guru-guru kan minta ada pembelajaran yang apa ya, canggih, secara otomatis sudah saya Menggunakan oh, IT. udah saya ini belikan, itu sudah ada terus tersedia. Jadi ada pun yang misalkan ada pembelajaran-pembelajaran yang berkaitan dengan apa ya, yang apa namanya, yang global sejaman sekarang lah begitu ya, yang semakin canggih gitu ya. Itu udah tinggal ini aja gitu. Tinggal menggunakan ini. Kebetulan ada guru yang pandai sekali ya menggunakan aset itu. Ada apa namanya, infokus setiap kelas dipasang begitu, dia bisa digunakan lah Ada untuk pembelajaran. CCTV juga gitu. CCTV juga ya, setiap kelas ada, jadi bisa memantau gitu kalau ada kejadian apa-apa gitu. Oke. Itu Kira-kira aset sarpras ya, ya, prasarana, sarana sarana. prasarana. Kira-kira aset dari ya fasilitas yang sarana prasarana, misalnya ada yang di gudang yang belum dimanfaatkan begitu, padahal bisa menghasilkan sekolah ini, adakah seperti itu? Selama ini sih kayaknya saya pernah awal di sini memang banyak yang di gudang ya, seperti ada peta-peta belum belum kayak gitu-gitu ya, tidak digunakan gitu. Jadi saya gunakan nih sekarang, dikeluarkan gitu. Tapi mungkin yang lain kayaknya dia udah saya upayakan semua. Jadi yang ada gitu. Di samping itu juga ada guru yang pandai membuat itu sendiri, membuat peraga sendiri ya dari bahan-bahan yang ada di lingkungan gitu, tanpa biaya lagi gitu ada. Jadi ada juga yang seperti itu gitu. Contoh drum band ada kan? Drum band ada, tapi kan begitu saya kesini itu drum band kondisinya tuh kan sudah karatan ya, udah pada patah gitu, besi-besinya apa gitu. Jadi saya juga bingung. Rencana sih mau di apa namanya, mau diservis lagi gitu, ada rencana mau diservis ya.
tinggal tergantung memasukkan anggaran dulu gitu. Karena Itu banyak gitu. ya tadi saya dengar juga bahwa pernah ikut lomba juga drum band ya, Iya. ke antar lurah atau antar wilayah begitu, bisa dimanfaatkan jadi aset ya. Iya. Jadi udah pada karatan, pokoknya waktu itu banyak didiemin juga kali ya. Begitu saya kesini, waduh, kondisinya udah tidak terpakai lagi. Tapi bisa lah kalau misalkan nanti diservis itu, bisa manfaat kembali gitu, bisa dimanfaatkan lagi. Kira-kira aset apa yang sangat penting digunakan? Apakah aset itu ya sudah cukup ketersediaannya atau masih ada yang perlu disediakan? Aset sebenarnya kita itu butuh ruang perpustakaan ya, karena anak itu saya sarankan minat bacanya harus kuat ya, tapi sarana kita tidak ada. Maka ruang ini sebenarnya itu ruang kecil seperti ini bisa untuk ANBK ya, kemudian ya itu sarana untuk perpustakaan tapi kurang layak gitu. Kemudian buku-bukunya juga, buku-buku perpusnya waktu itu kebetulan katanya kena banjir besar di sini, sehingga saya waktu kesini ada 7 karung buku perpustakaan yang hancur, itu tidak bisa terpakai sama sekali. Akhirnya bukunya seadanya gitu, yang itu gitu. Itulah yang saya ingin banget, aset untuk perpustakaan yang belum ada ya. Kalau aset-aset yang lain yang sudah ada ya sudah digunakan ya, seperti aset pembelajaran kayak gitu ya. Nah itu jadi perpus itu ketika belum ini saya belum merasa puas gitu karena belum ada itunya ya, kepingin gitu karena minat baca anak kan perlu banget gitu. Sekarang kan anak karena banyakkan main HP apa jadi minat bacanya kurang, sehingga di dalam pembelajaran ada pengaruhnya besar. Jadi saya ingin menghidupkan, ingin sekali membangun ya, kalau bisa membentuk, kan bangun kan nggak bisa ya, harus dari pemerintah gitu ya. Ya itu ruangan perpustakaan itu gitu. Kira-kira misalnya di gudang itu ada perabotan atau peralatan untuk kamar mandi, misalnya sabun atau riso atau bagaimana? Apakah itu benar-benar dimanfaatkan atau mungkin kurang koordinir kepada OB sehingga pemanfaatannya kurang maksimal atau bagaimana? Nah, kebetulan selama saya kesini itu tidak ada ruangan khusus untuk tempat-tempat alat kebersihan. Jadi adanya itu bercampur di elektronik. Nah, saya bilang gini, dia tuh mau cari ini bingung, mau cari ini bingung. Akhirnya saya berpendapat ya, saran saya, ayo kita buatkan khusus ruangan untuk alat-alat kebersihan, karena yang pewangi segala macam kan penting banget ya, digunakan sehari-hari. Saya buatlah gitu kan, sekarang sudah jadi, saya buat. Kemudian ya itulah di situ. Jadi ada pewangi, ada borstek, ada sapu, ada segala macam, sehingga sekarang sudah mulai digunakan setiap hari dengan mudah karena barangnya itu terlihat dan ada di dalam situ, di dalam ruang kamar mandi itu gitu. Jadi alhamdulillah sekarang sudah digunakan betul-betul gitu. Ya, Gak susah lagi. sederhana kan, kelihatannya sederhana tapi disepelekan Betul. jadi merugikan, terbuang. Kadang mungkin OB-nya Nah, nggak dimasukkan ke sebuah botol, iya. ditaruh aja tempatnya Iya. itu aja, disobek akhirnya tumpah ya sudah. Ya sudah. Jadi saya tuh ini banget, cermat banget dalam hal itu gitu. Saya pusing bingung di mana akhirnya udahlah, ini ruangan nggak terpakai, kosong. Udah dibeliin itu apa namanya GRC, dibeliin dikasih cat apa. Jadilah gudang khusus untuk alat kebersihan. Jadi dimanfaatkan setiap hari gitu. Jadi nyarinya nggak susah gitu, menjaga itu OB itu. Kira-kira adakah usulan dari siswa, karena siswa ada ikut ya, usulan dari siswa, Bu, bagaimana, apakah bisa pembelajaran itu di luar kelas, misalnya ke Monas, karena kan anak-anak ini kan gratis ya sekolah, mustahil lah mereka tidak bisa bayar
untuk bahasa ya, atau Iya. supaya tidak terlibat sekolah atau hal yang mencurigakan, bisa saja mereka sendiri atau orang tuanya yang koordinir. Seperti pengalaman saya di SD 01 Mapar ya, kebetulan CGP saya ini kan olahraga ya, guru olahraga, jadi sebentar nanti dibawa jalan anak-anaknya olahraga ke Monas, nanti dari situ sambil jalan ke Monas mereka mempelajari, ada yang sejarah, ada yang BBJ atau yang lain, supaya anak itu tidak bosan juga. Guru di kelas dari jam 7 sampai Iya. jam 1 Betul. siang, bosan, Iya. tidak menambah wawasan, hanya materi saja. Kan namanya materi kan sebentar lupa. Iya. Kalau dilihat dengan secara nyata, oh iya ini Iya. banyak yang dipelajari, budaya-budaya yang ada di DKI ini. Seperti karena mereka kan orang tuanya kompak ya sama siswa atau bukan sama ya sekolah, Iya. komitenya, sehingga sekolah itu kalau misalnya, Bu, Pak, apakah ada yang butuh yang perlu dibutuhkan di sini misalnya, ya ini sekolahnya sudah catnya sudah mulai pudar, nah orang tua sendiri yang beli catnya itu, sampai orang tua sendiri juga yang ngecat. Yang mampu yang beli itu